Oke, selamat pagi ya semua ya. Oke, ya. Jadinya ini ya, apa namanya tadi nunggu agak ramean sekalian. Oke, ini ya jadinya apa namanya sudah mau habis ya materinya. Ini algoritma dan programming saya jelasin di video di sini nanti bisa ditonton ya. Oke, jadinya ini sekedar lewat aja gitu ya, mungkin ya kalau saya jelasin juga saya bingung karena, apa namanya, ini ya, susah juga ternyata gini, jadinya apa namanya, kalau jelasin hal yang kita kerjakan sehari-hari itu lebih susah ya emang daripada jelasin ini ya, yang umum-umum dan banyak referensinya kan gitu ya, itu ya. Kalau jelasin GA sih kayak banyak tapi overlapping lagi dengan ini kan ya, dengan apa namanya, kita kuliah AI ya. Jadinya ini slide saya yang lama ya waktu masih ngajar AI ya sempat satu semester aja. Itu bisa kalian ini ya, bisa kalian baca-baca juga ya. Banding ya. Itu barangkali terus genetic programming jadinya ini kalau di GA kan ini ya himpunannya yang kita ubah gitu kan ya, himpunannya tidak kita ubah tapi apa namanya ini ya populasinya ya kita ubah gitu ya. Jadinya misalnya ada 1 juta data yang mau diuji coba gitu kan misalnya ya, kalau dicoba satu-satu kan lama gitu. Caranya gimana? Ya menggunakan ini kan ya, menggunakan genetik algoritma itu salah satunya ya. Sehingga dari sana itu apa namanya? Kita ngambil data secara acak, habis itu kita proses dengan fitness function. Mana yang paling mendekati dari data acak dari 1 sampai 1 juta itu yang mendekati dengan output yang diharapkan fitness function gitu misalnya ya. Itu yang kita kejar terus deket-deket itulah gitu. Kalau deket-deket itu kadang jadinya dalam apa namanya dalam GA itu bisa jadi acak yang pertama itu menghasilkan hasil terbaik gitu juga bisa. Jadinya apa namanya perlu evaluasi lebih tinggi di generasi berikutnya justru menurun hasil fitnya gitu ya, fitnessnya gitu seperti itu juga ada gitu ya. Nah kalau genetic programming itu bukan variabelnya yang dimodifikasi, bukan diambil secara aja, tapi ini ya functionnya sendiri yang bisa kita ini juga ragamkan. Ini ya kalau misalnya dalam genetik algoritma kan rumusnya jelas gitu ya, rumusnya jelas, jadinya mana yang menghasilkan hasil X dan Y yang menghasilkan hasil terbaik dengan rumusan itu kan gitu ya kalau GA ya. Kalau genetic programming itu di atasnya itu lagi nggak sebenarnya di bawahnya itu lagi gitu ya, di bawahnya kalau dari segi programming. Jadi programming kan makin advance makin ini ya low level dibilang gitu kan ya. Itu kayak assembly gitu misalnya kan. Intinya ini sampai rumusannya programnya bisa kita modifikasi untuk menghasilkan variabel tersebut. Jadinya ini sebenarnya kalau arahnya klasifikasi dan lain-lain semua bisa diterapkan ya, semua bisa diterapkan. Jadinya untuk merumuskan suatu definisi ini, misalnya kelas gitu, bagaimana rumusannya gitu. Misalnya X dan Y ini adalah variabelnya gitu kan ya, variabelnya. Ini semua yang bisa ini kan berupa rumus, bisa juga dikasih persamaan ya, persamaan. Jadinya misalnya hasil rumus ini harus lebih besar dan kurang dari 100 gitu misalnya gitu ya. Jadinya itu yang kita susah lihat di ini kan ya, di apa namanya di JST ya, di hidden layer-nya JST itu susah. Tapi kalau di genetic algorithm, genetic evolution computation, walaupun dia lebih lambat dan akurasinya kurang, tapi kita bisa lihat prosesnya apa yang terjadi dari iterasinya itu gitu ya. Dan ini apa ya, salah satu bahasa algoritma yang tidak ada framework, belum ada framework yang apa disepakati gitu. Jadinya semua ini ya modifikasi dari apa namanya codingan yang ada di GA ataupun bikin dari nol gitu ya. Kalau saya termasuk yang bikin dari nol, tapi codingan saya mungkin susah dipahami dan nggak enak juga di share gitu ya. Jadinya bisa ini ya, ini ya.
Kalau yang versi betanya saya taruh di GitHub-nya saya, Syari'iyah Wirarama di GitHub itu ada. Tapi yang bukan yang genetic programming, tapi genetic network programming ya, yang untuk disertasinya saya dulu gitu ya, seperti itu. Ya. Itu ya, jadinya kalau selection itu kan misalnya ini ya, saya jelasin juga di video, kalau misalnya hasil terbaik itu misalnya 5 dan 8, itu diseleksi gitu ya, menghasilkan fitness function yang baik gitu dengan rumusan yang ada. Kalau crossover itu mungkin banyak ya fungsi crossover. Crossovernya misalnya rata-rata gitu ya, rata-rata dari dua individu yang dianggap elit tersebut. Misalnya ini ya, apa namanya, 5 tambah 8, 13 bagi 2 gitu, berarti 6,5 gitu ya. Misalnya itu hasil crossovernya gitu misalnya. Terus kalau mutasi misalnya ya itu ya, apa namanya, salah satunya diubah gitu misalnya. Kalau dalam genetic programming ya seperti yang saya lihatin di video, nanti kalian tonton aja gitu, ini ya. Salah satunya ini diganti gitu ya. Bisa 3 sekaligus, bisa ditambahin 2 gitu. Intinya dia lebih bebas ya, bisa ditambah, bisa dikurang gitu ya itu. Ya. Ya kalau mutasi dalam genetik algoritma kan ini ya, apa namanya, banyak ya rumusannya, misalnya ditambahkan dengan standar deviasi atau dikurangi dengan standar deviasi dan sebagainya, itu bisa banyak. Kalau dalam ini diganti secara acak dari himpunannya gitu. Jadi di sini kan ini ya, misalnya ada himpunan operasi gitu ya. Himpunan operasi itu jadinya misalnya termasuk akar kuadrat misalnya yang nggak ada di sini gitu ya, dan sebagainya, itu bisa dimasukkan di sana gitu ya. Ini evolutionary computation, kalau misalnya mau benar-benar sampai programming, saya pinginnya satu mata kuliah bahkan gitu ya. Barangkali nanti kalau dosennya nambah terus, mungkin saya masukkan di mata kuliah pilihan gitu barangkali ya. Paling yang nanti yang ngambil bisa cuma 5 orang atau apa. Ya nggak apa juga gitu ya, nggak apa juga. Karena memang di luar negeri juga nggak populer. Karena ini apa ya, metodenya populernya itu untuk memproses data yang chaos gitu ya, chaos yang susah banget ditebak gitu ya. Yang seperti itu dia gini. Bukan aplikasi umum dan populer kayak pengenalan wajah, terus pengenalan sidik jari, pengenalan apa namanya, lain-lain gitu ya, apa namanya dan sebagainya. Apa namanya itu ya, kayak peramalan cuaca gitu ya, prediksi gempa gitu yang misalnya yang susah sekali ditebak, kadang menggunakan ini gitu ya. Tapi itu juga belum ini ya, belum sampai ininya gitu ya. Gitu. Ya, gempa yang ketebak kan satu-satunya ini katanya ya. Ini katanya apa namanya di RRC gitu. Tapi kalau saya ini sih sama profnya saya dibilang itu hoax gitu ya. Hoax itu kan bisa jadi sebenarnya ada banyak korban, tapi karena media di sana menutupi seolah-olah pemerintah berhasil ini ya, apa namanya itu, mengevakuasi warga gitu kan ya. Itu macam-macam kan ya, jadinya jangan percaya dengan media itu kan ya. Itu juga salah satunya ya. Jadinya emang susah ya kalau menebak gempa. Gitu. Jadinya kalau misalnya ada orang yang membuat tebakan dibilang hoax, itu juga jangan gitu ya. Karena itu kan namanya prediksi ya, bisa benar bisa enggak. Jadinya kita disuruh waspada seperti itu salah satunya. Ya, jadi banyak sekali metode yang bisa dilakukan algoritma. Salah satunya adalah evolutionary computation ini gitu ya di sana. Oke, itu barangkali ada pertanyaan sampai sana. Mungkin agak singkat hari ini ya, karena saya mau nyiapin materi yang lain. Ini lah banyak satu ketinggalan. Intinya mungkin lagi satu pertemuan habis dah ya ini ya. Tinggal konsul tentang TA aja gitu ya. Ke TA tugas besarnya ya, Fuzzy Associational Mining. Ya, itu barangkali ya. Ini juga mungkin nggak sampai pemrograman ya, sekedar ini. Oke, itu ya. Jadi tugasnya ini udah ada yang ngumpul ya, kemarin saya lihat. Ada nambah satu orang masih, satu orang yang sangat ini ya. Memang di mata kuliah lain juga sangat ini ya, sangat cepat ya. Oke, ini masih 0 ya. Jadi dikerjakan ya. Kalau ada pertanyaan ditanyakan ya. Kemarin malah dari big data ada yang nanya tentang ini clustering gitu ya. Padahal saya suruh cuma jalani skrip aja tapi ditanya clustering itu apa. Ya.
apa namanya, clustering dikira sama dengan klasifikasi gitu, kok kelasnya beda. Ya beda lah orang kemiripan. Kalau misalnya hasil clustering-nya beda dengan kelasnya gitu, ya berarti data yang salah masuk cluster itu bukan apa beda masuk cluster itu dia cenderung di kelas yang lain sebenarnya dari segi kemiripan data gitu. Nah, itu yang disebut dengan noise gitu kan ya. Itu bisa dihilangkan itu. Itu salah satu fungsi clustering juga bisa jadi pre-processing untuk klasifikasi dalam memilah data gitu ya. Seperti itu ya. Oke, itu barangkali kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian. Terima kasih ya. Dikerjakan ya tugasnya ya. Nggak ada UAS intinya banyak waktu luang. Ya, oke ya.